ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir, yaitu pembahasan tafsir surah Al-Isra. Dimulai dari ayat yang ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Kami yang akan memberikan kepada mereka dan juga kepada kalian rezeki. Dan sesungguhnya membunuh mereka adalah termasuk dosa besar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari ayat yang ke-22 dari surah Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai larangan atau menyebutkan larangan-larangan dalam surah Al-Isra ini dari ayat yang ke-22 dengan larangan yang paling besar, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya juga dilarang kita durhaka kepada orang tua. Kemudian juga ada larangan juga dilarang israf, yaitu berlebihan ya, dalam menggunakan harta atau mubazir. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bakhil, kemudian juga berlebihan. Bakhil dilarang, kemudian juga berlebihan dalam menggunakan harta juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-31 melanjutkan larangannya, di mana di antara larangan tersebut adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir atau takut miskin. Membunuh anak karena takut miskin. Dan itu yang juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Mereka membunuh anak mereka, di satu sisi takut miskin, dan juga di sisi yang lain mereka membunuh anak perempuan karena takut menjadi aib. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengatakan, wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Maka para ulama juga menyebutkan bahwa membunuh anak di sini juga, kalau di zaman jahiliyah dulu jelas-jelas mereka membunuh anak yang sudah lahir dikubur hidup-hidup. Tapi di zaman kita ada juga membunuh tapi belum lahir sudah dibunuh.
Itu ketika seorang menggugurkan janinnya, maka itu termasuk membunuh. Di mana para ulama menjelaskan ketika umur dari janin sudah 4 bulan, berarti sudah ditiupkan ruh, maka sepakat para ulama kalau seorang menggugurkan janinnya maka termasuk membunuh. Ini di zaman kita. Dan itu terjadi dan banyak terjadi. Kenapa terjadi? Ayat selanjutnya nanti akan menjelaskan. Pembunuhan di zaman kita. Maka di sini Allah SWT kata, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Termasuk juga membatasi anak. Karena yang memberi rezeki Allah SWT. Sebagian orang dia membatasi anak karena takut miskin. Banyaklah urusannya. Kalau anak banyak urusannya, belum lagi biaya ininya, biaya itunya katanya. Dia tidak sadar bahwasanya yang memberi rezeki adalah Allah SWT. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberi mereka rezeki dan juga kami yang memberi kalian rezeki. Bukan kita yang memberi anak itu rezeki. Anak itu lahir semuanya sudah bawa rezeki. Allah yang beri rezeki. Maka tidak boleh membatasi kelahiran, tidak boleh. Membatasi kelahiran. Yang dibolehkan oleh para ulama itu menjarakkan, itu dibolehkan. Kalau memang itu dibutuhkan bumi, kecuali Allah tanggung rezekinya. Bahkan hewan saja ditanggung oleh Allah rezekinya, yang dia tidak beribadah kepada Allah secara syar'i. Tidak mungkin Allah SWT menyia-nyiakan manusia, apalagi orang beriman yang dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang syar'i. Kemudian dia biarkan begitu saja sama Allah, tidak mungkin. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, wala taqtulu auladakum. Jangan membunuh anak-anak kalian. Karena takut miskin. Alasan ekonomi sama sekali. Kata Allah SWT dalam ayat ini, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan mereka rezeki dan juga kami yang akan memberikan kalian rezeki. Dalam surah Al-An'am Allah SWT katakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian karena miskin. Jangan membunuh anak kalian karena miskin. Kalau dalam surah Al-Isra khasyatal imlaq, khawatir miskin. Makanya dalam surah Al-An'am Allah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Allah katakan dalam surah Al-An'am wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian karena miskin. Karena kalian miskin, dibunuh anak supaya dia tidak ikut makan sama kita. Kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan beri kalian makan, rezeki dan juga mereka. Kami yang akan ngasih. Di mana ketika itu kemiskinan sudah ada, sudah terjadi. Dalam surah Al-Isra Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir. Ini kekhawatiran. Khawatir berarti belum terjadi, belum jatuh miskin. Beda dalam surah Al-An'am sudah miskin dia. Dia sudah miskin, dibunuhnya anaknya supaya tidak ikut makan anaknya sama dia. Kata Allah apa? Kami yang beri kamu makan dan juga anak kamu, kata Allah. Dalam surah Al-Isra Allah katakan jangan membunuh anak karena takut miskin, khawatir. Dan ini mungkin yang banyak terjadi. Kekhawatiran.
Khawatir kalau banyak anak enggak susah nanti biayanya, ininya, itunya, macam-macamnya. Khawatir. Kata Allah apa? Nahnu narzuquhum. Maka di sini Allah mendahulukan mereka, yaitu anak. Kami akan berikan mereka nanti. Kalian khawatir kepada mereka, anak itu kami yang beri rezeki mereka. Dan juga kami yang beri rezeki kalian juga. Maka ini Allah SWT ya, jelas-jelas dalam ayat ini melarang kita membatasi anak, kecuali mungkin memang ada alasan. Misalnya ibunya sudah enggak mampu lagi untuk punya anak, membahayakan seorang ibu misalnya, lain lagi. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, kenapa enggak mau punya anak? Repot punya anak. Kenapa enggak mau punya anak? Karena khawatir biaya enggak bisa. Itu alasan yang tidak benar. Ini alasan yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini larangan. Allah SWT melarang ini sejak 14 abad yang lalu. Kata Allah SWT, inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dan juga ini tentunya bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menikah. Salah satu tujuan menikah adalah memperoleh banyak anak. Kata Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahi wanita yang al-walud. Al-walud itu yang banyak anaknya. Al-wadud yang penyayang kepada suami dan anaknya. Itu ciri wanita yang bagus, yang baik. Subur dan penyayang kepada suami dan anak. Itu wanita solehah. Subur, banyak anaknya, dan sayang sama keluarganya. Kenapa kata Nabi, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah? Karena aku ingin umatku nanti yang paling banyak nanti di hari kiamat, kata Nabi. Ini Nabi SAW yang memerintahkan. Kecuali tentunya mungkin wanita itu punya penyakit, yang lain lagi. Tapi yang dianjurkan oleh Nabi seperti itu. Artinya apa? Memang salah satu tujuan menikah adalah memperoleh banyak anak. Bukan dibatasi anak. Dan rezeki Allah SWT yang ngasih. Bukan kita yang memberi makan anak itu, tidak. Allah yang ngasih. Kemudian dalam hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam? Wahai Rasul, dosa apakah yang paling besar? Karena Nabi SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, sedangkan Allah yang menciptakan engkau. Qultu tsumma ay, kata Abdullah bin Mas'ud, aku mengatakan lagi, bertanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Kata Rasulullah, an taqtula waladaka khasyata ayyat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu. Dibunuh anak, kenapa? Karena takut makan, ikut makan sama kita. Dibatasi jumlah anak karena takut ikut makan pula nanti sama kita, tidak cukup lagi. Itu dugaan secara apa? Manusiawi, tapi itu tidak benar. Karena semuanya Allah SWT yang memberi rezeki, Allah SWT yang menciptakan. Jangankan manusia yang dia beribadah kepada Allah, semut
yang kecil saja dikasih rezeki sama Allah. Kenapa kita takut rezeki kepada anak? Rezeki anak itu ada yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dia lahir sudah ada rezekinya. Bahkan dia dalam perut ibunya itu sudah ada rezekinya. Buktinya dia hidup dalam perut ibunya. Sudah ada rezekinya. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ini larangan selanjutnya. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang fahisyah, sesuatu yang kotor, yang keji. Wasa'a sabila, dan sesuatu jalan yang buruk. Maka Allah SWT dalam ayat yang mulia ini melarang mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh. Dan tadi kita sebutkan salah satu sebenarnya orang tadi menggugurkan janin adalah karena zina. Di zaman kita, na'udzubillah, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri melakukan perbuatan zina. Kemudian apa? Mereka tidak ingin perbuatan mereka itu diketahui oleh orang banyak. Kemudian apa yang dilakukan? Gugurkan janin. Na'udzubillah. Dosa diikuti oleh dosa. Dia berzina, dosa. Kemudian apa? Menggugurkan rahim, menggugurkan janin, dosa juga. Dosa yang diikuti oleh dosa. Na'udzubillah. Dosa melahirkan dosa. Na'udzubillah. Maka Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengatakan, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Jangan mendekati zina, mendekati. Maka segala sesuatu yang mengarah kepada zina dilarang. Oleh karena itu Nabi SAW atau sebelumnya Allah SWT memerintahkan kita untuk ghaddul basar. Dalam surah An-Nur nanti Allah SWT mengatakan, qul lil mu'minin an yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dalam ayat selanjutnya Allah kata wa qul lil mu'minat an yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita mukminat agar mereka juga menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini perintah Allah SWT kepada laki dan perempuan. Untuk menundukkan pandangan. Itu dalam rangka apa? Tidak mendekati zina. Karena seseorang ketika dia melihat begitu saja, maksudnya dia melihat dengan bebas saja, itu jalan menuju zina. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, untuk tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena itu bisa membawa kepada perbuatan zina. Makanya dikatakan zina itu terjadi bukan serta-merta begitu saja. Gak mungkin seorang itu ketemu perempuan di jalan langsung dia berzina berdua, gak mungkin. Itu gak mungkin. Zina itu ada tahapannya, ada stepnya, langkah-langkahnya apa? Nadhrun. Dimulai dengan pandangan. Maka diperintahkan kita menundukkan pandangan. Untuk tidak melihat aurat wanita atau wanita yang bukan mahram. Maka dilarang kita. Makanya dikatakan awal zina itu adalah dari pandangan, nadhrun. Nadhrun wabtisamun wa kalamun wa liqa'un. Ketika dia memandang, nadhrun yang pertama. Yang kedua, ibtisamun, saling senyum. Laki perempuan melihat, sama-sama melihat. Kemudian sama-sama senyum, sudah ya. Itu langkah kedua.
Tsumma kalamun, kemudian bicara. Sudah melihat, sudah senyum-senyum berdua, kemudian berbicara. Atau sebelumnya liqa'un, berjumpa, kemudian berbicara dan seterusnya, naudzubillah. Maka zina itu memiliki langkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melihat yang bukan mahram kita, atau melihat aurat wanita, atau melihat wanita yang bukan mahram. Karena itu adalah langkah menuju zina. Maka diperintahkan kita untuk ghaddul basar. Jangan sampai kita melihat wanita yang bukan mahram kita. Karena syaitan itu sangat pintar menggelincirkan manusia. Kita berhati-hati tentunya. Apalagi di zaman kita, fitnah, syahwat sangat besar, baik di dunia nyata apalagi di dunia maya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati enggak boleh. Karena seorang kalau mendekati apa? Bisa terjerumus. Maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh jalan, seluruh celah menuju zina ditutup sama Allah, ditutup. Pandangan ditutup, disuruh untuk ditundukkan. Kemudian apa? Makanya kita tidak boleh memandang, bermudah-mudahan dalam memandang, melihat, apalagi sudah berbicara. Tidak perlu berbicara kecuali yang penting, kalau toh yang memang dibutuhkan. Kalau tidak, enggak usah. Maka hendaknya kita berhati-hati. Bagaimana seorang bisa menjaga dirinya tidak bermudah-mudahan dalam berbicara, memandang wanita yang bukan mahramnya. Karena syaitan sangat pintar. Mungkin seorang ketika dia mungkin dengan pandangan pertama, kemudian kedua dan sebagainya, kemudian terbetik dalam pikirannya, atau dia berbicara yang tidak perlu dan sebagainya. Mungkin awalnya perlu, akhirnya iseng dan sebagainya. Terutama zaman sekarang, alhamdulillah, dengan media sosial yang sangat berbahaya. Ini berhati-hati. Ini jalan syaitan di zaman kita, alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, bisa terjerumus. Maka semua kita mestinya menjaga, baik laki-laki ataupun perempuan. Berbicara, termasuk berbicara di sini bukan hanya berbicara langsung, tapi juga mungkin chat misalnya. Kalau zaman kita, media sosial sangat berbahaya. Maka Allah SWT menutup jalan. Juga Rasulullah SAW melarang, menutup jalan. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajul bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Kama qala SAW. Tidaklah wanita dan laki-laki berduaan kecuali syaitan yang ketiga. Hendaknya kita berhati-hati untuk berbicara yang tidak benar atau yang tidak perlu dengan lawan jenis. Karena itu fitnah. Karena memang wanita fitnah bagi laki-laki dan juga sebaliknya. Maka Allah SWT menyuruh kita untuk menutup jalan. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk tidak mendekati zina. Jangan mendekati. Dilarang wanita misalnya safar dengan sendirian kecuali dengan mahram. Itu juga. Itu semua syariat menutup celah untuk terjadi perbuatan zina. Kenapa zina itu dilarang?
Bahkan yang dilarang oleh Allah bukan hanya melakukan zina, tapi mendekatinya saja. Kenapa? Karena Allah SWT kata, innahu kana fahisyah. Karena sungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan yang kotor, yang keji. Pertama kotor dari sisi apa? Syariat. Jelas secara syariat dilarang. Ya kotor secara syariat. Karena dia dilarang oleh Allah SWT. Semua yang dilarang berarti buruk. Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti buruk itu. Maka zina itu yang pertama secara syariat kotor, buruk, jelek. Secara syariat jelas, karena itu dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, kotor, buruk juga dari sisi akal sehat. Jadi akal sehat manusia juga akal sehat tapi menganggap bahwasanya zina itu enggak bagus. Kalau akal manusia itu masih sehat, dia akan menganggap bahwasanya zina itu adalah sesuatu yang keji, yang kotor. Dan juga secara fitrah. Jadi memang Allah SWT menciptakan kita memiliki sifat fitrah. Ya, fitrah itu naluri insting sebagai manusia. Insting sebagai manusia menyatakan apa? Zina itu kotor, keji, buruk. Ini bisa kita lihat, kata para ulama apa? Dari 3 sisi zina itu buruk. Dari sisi syariat, dari sisi akal sehat, dari sisi insting manusiawi. Berarti apa? Yang berzina itu ya hewan. Makanya kita bisa lihat di sini, kita mengingatkan kita di sini bersama kisah Hindun ibnu Utbah, istrinya Abu Sufyan ketika masuk Islam, berbaiat kepada Nabi SAW. Ini wanita kafir, wanita Quraisy di zaman Nabi, di zaman jahiliyah. Ketika beliau masuk Islam, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, masuk Islam, maka Nabi SAW membaiatnya, menyuruh mengambil baiat dari Hindun. Di antara baiatnya adalah apa? Agar engkau tidak berzina, tidak melakukan kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina. Apa kata Hindun? Hindun ketika itu terkejut. Apa kata Hindun? Atazni hur? Apakah wanita merdeka itu berzina? Apa maksudnya? Tidak perlu kami diambil sumpah untuk atau berjanji untuk tidak berzina, wahai Rasul. Kenapa? Di zaman jahiliyah tidak ada wanita merdeka yang berzina, tidak ada. Yang berzina itu adalah budak. Itu zaman jahiliyah. Di zaman kita tidak ada budak di zaman sekarang. Wanita semua sekarang merdeka semua. Hindun mengatakan apa? Ketika masuk Islam atas nilhur. Ketika Nabi menyebutkan syarat itu, engkau masuk Islam tapi kamu nggak boleh berzina. Atas nilhur. Apakah wanita merdeka berzina? Nggak ada, nggak pernah. Di zaman jahiliyah itu, kita bisa bayangkan. Kita yang mengatakan orang jahiliyah di zaman Quraisy, di zaman Nabi SAW. Hindun mengatakan apa? Nggak ada wanita jahiliyah yang berzina. Yang mereka adalah wanita merdeka, nggak ada itu. Jadi apa? Terkejut Hindu. Nggak perlu kami disyaratkan itu. Karena memang realitanya nggak pernah wanita merdeka di zaman jahiliyah yang berzina. Yang berzina itu hanya budak yang diperjualbelikan. Ini kita bisa bayangkan bagaimana jahiliyah di zaman kita atau zaman mereka. Mana yang lebih jahiliyah? Di zaman kita nggak ada wanita yang budak sekarang ini, nggak ada budak. Semua merdeka semua. Tapi naudzubillah terjadi perzinaan di mana-mana, naudzubillah. Maka artinya apa? Secara fitrah, wanita jahiliyah di zaman dahulu kenapa mereka nggak mau berzina? Secara fitrah mereka. Fitrah yang Allah berikan, fitrahnya masih lurus. Secara akal sehatnya juga wanita merdeka di zaman itu berarti akal sehatnya masih ada.
Makanya dikatakan apa? Wanita yang merdeka nggak ada berzina di zaman jahiliyah itu. Subhanallah. Ini kita bisa bayangkan zaman kita. Maka zina itu buruk dari sisi akal sehat. Secara akal sehat nggak diterima oleh akal sehat. Secara fitrah manusia, kita ini manusia bukan hewan. Zina itu buruk. Yang berzina itu hanya hewan. Tidak ada manusia yang berzina. Selama apa? Fitrahnya salim. Fitrahnya mustaqim, lurus. Tapi naudzubillah, ketika fitrah itu sudah tidak lurus, terjadi perzinahan. Bahkan terjadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama itu sudah. Hewan saja, tidak ada yang sama. Ya, sejenis suka dengan sejenis itu nggak ada hewan. Kambing jantan dengan kambing jantan nggak ada itu. Kambing betina dengan kambing betina nggak ada itu. Tapi manusia ketika sudah rusak fitrahnya lebih sesat dari hewan. Makanya Allah SWT katakan dalam surah Al-An'am, Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk daripada mereka. Lebih sesat dari hewan ternak. Siapa mereka? Manusia yang tidak menggunakan akal mereka, tidak menggunakan hati mereka, pikiran mereka. Jadi sebenarnya secara akal saja Allah berikan kita, secara akal saja, itu wanita Quraisy nggak ada punya syariat. Mereka hanya diberikan apa? Akal sehat dan fitrah. Itu yang menghalangi mereka dari zina. Maka zina adalah perbuatan yang sangat buruk. Allah SWT kata, innahu kana fahisyah. Zina itu sesuatu yang sangat kotor, keji, buruk. Tidak ada manusia melakukannya itu. Manusia yang salim, yang lurus fitrahnya, yang akalnya sehat, tidak ada. Makanya Allah SWT kata, wala taqrab, jangan dekat. Wasa'a sabila, dan jalan yang salah, yang buruk. Kenapa jalan yang buruk? Karena Allah SWT sudah memberikan jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Menikah. Itu jalan yang benar. Allah SWT memberikan kepada kita insting, naluri. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Itu normal. Tapi sudah ada jalannya. Sudah ada tata caranya, sudah ada aturannya. Menikah. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu memberikan nafkah lahir dan batin, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan. Mestinya faedah menikah itu apa? Seorang kalau dia sudah menikah lebih tertunduk pandangannya. Kenapa? Dia sudah punya yang halal, istrinya ada di rumah. Wa ahsanu lil farj, dan dia menjaga kemaluannya. Itu mestinya. Itu seharusnya. Tapi kadang jatuh juga. Tidak hanya yang berzina itu laki-laki yang belum menikah, yang sudah menikah pun masih melakukan perbuatan zina. Berarti nikah dia tidak membuat dia menundukkan pandangan. Tidak mampu dia menjaga kemaluannya dengan menikah. Padahal itulah hikmah dari nikah. Karena menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dia. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk seperti itu. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, kata Nabi. Siapa yang tidak mampu dia memberikan nafkah, maka dia berpuasa, karena itu adalah tameng yang akan menahan dirinya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Agar kita menjauhkan diri dari perbuatan zina. Karena apa? Karena itu perbuatan yang buruk. Kemudian itu jalan yang tidak benar. Jalan yang benar apa? Menikah. Ini jalan yang benar. Sudah ada jalannya. Kenapa nggak ditempuh jalan ini?
Kemudian juga dampak buruk dari zina tentunya sangat banyak. Ketika seorang berzina, berarti pertama dia telah melanggar syariat, melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Sudah memilih jalan yang buruk. Karena Allah katakan apa? Zina itu jalannya buruk. Berarti dia sendiri memilih jalan yang buruk. Dan seolah-olah menentang syariat. Ini Allah sudah mensyariatkan ini nikah, dia tidak menikah. Sudah diberikan jalan, dia tinggalkan jalan itu. Allah sudah memberikan jalan yang baik, dia tinggalkan jalan baik, dia ambil jalan yang buruk. Allah sudah beri aturan, dia tinggalkan aturan itu, dia ambil aturan syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak buruk dari zina bagaimana? Ketika seorang berzina, dia telah menyebabkan apa? Hancurnya nasab atau keturunan seseorang. Ini anak yang hasil dari zina ini mau di binnya bin siapa? Karena dalam Islam tidak mungkin seseorang itu dinasabkan kecuali kepada bapak yang sesuai syariat. Yang sesuai syariat berarti apa? Bapak yang hasil dari pernikahan. Maka dengan dia melakukan perbuatan zina, anak ini menjadi jadi apa? Enggak tahu kedudukannya. Ini bin siapa ini? Bapaknya siapa? Kalau anak itu perempuan, menghancurkan perwalian. Siapa yang akan menjadi wali? Kalau anak ini nanti mau menikah. Hancur perwalian. Harus yang menikahkan bapaknya yang syar'i. Yang itu hasil dari pernikahan. Rusak perwalian. Rusak nasab. Rusak perwalian. Rusak nasab. Bisa kita bayangkan anak itu akan lahir apa? Dan dia kalau dia besar, dia bermain sama orang, dia akan apa? Tumbuh dalam dirinya tidak percaya diri. Ini kamu anak siapa? Ini anak siapa? Binnya siapa ini? Dia akan minder dengan semua teman-temannya. Anak orang semua ini bapakku katanya. Ini anaknya. Mana bapakmu? Dia menghancurkan masa depan anak itu sendiri. Anak yang lahir karena jalan yang salah tadi. Hancur masa depan anak itu. Secara psikologis hancur dia. Sosial dia gimana hidupnya sosial? Hancur. Kalau dia anak perempuan, perwalian hancur. Kemudian juga warisan juga hancur. Kenapa? Yang berhak mewarisi, saling mewarisi itu hanya hasil pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan, tidak berhak saling mewarisi. Ini bisa kita bayangkan betapa buruknya akibat dari perbuatan zina. Secara dampak, secara psikologi, secara sosial. Baik kepada dua orang yang berzina ini, kemudian apalagi anak itu sendiri. Jelas semuanya bobrok, rusak. Makanya Allah SWT melarang. Makanya Allah SWT mengatakan ini adalah suatu perbuatan yang keji, yang buruk, yang kotor. Jalan yang salah, jangan dekati, jauhi. Karena ini semua enggak benar. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita diberikan akal yang sehat saja dan fitrah naluri yang benar saja, mungkin manusia tidak akan jatuh perbuatan zina. Sebagaimana yang diceritakan oleh Hindun. Gimana wanita jahiliyah di zaman dahulu tidak ada yang berzina. Wanita merdeka di zaman jahiliyah tidak ada yang berzina. Kenapa? Apa yang menghalangi mereka berzina? Padahal bebas ya, di zaman jahiliyah bebas. Mereka tidak punya syariat. Apa yang menghalangi mereka? Akal sehat mereka. Naluri fitrah mereka itu yang menghalangi.
untuk melakukan perbuatan zina. Maka ini jalan yang buruk. Makanya di zaman Nabi ada seseorang, dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih. Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW. Seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Kemudian wanita laki-laki ini, pemuda ini, berani dia datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasul, izinkan aku berzina. Para sahabat apa? Langsung gregetan, istilahnya bahasa kita, gregetan. Ini lancang banget sama Nabi, minta izin berzina sama Nabi. Maka kemudian apa? Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk memanggil pemuda itu mendekat sama Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, duduklah. Suruh duduk. Kemudian apa kata Nabi SAW kepada laki-laki tersebut, pemuda tersebut? Apakah kamu suka kalau seandainya perbuatan zina itu terjadi pada ibumu? Gimana kalau seorang berzina dengan ibumu? Kamu suka enggak? Kata Nabi. Kata pemuda tadi, enggak suka. Bagaimana kalau seandainya perbuatan zina itu terjadi pada putrimu? Kamu punya anak perempuan, kemudian ada seorang laki-laki yang berzina dengan putrimu. Kamu suka apa enggak? Ridho enggak kamu? Enggak suka. Kata Nabi juga apa? Ketika Nabi tadi mengatakan, apakah kamu suka? Ridho. Orang berzina dengan ibumu? Enggak. Nah, begitu juga manusia yang lain juga enggak suka. Apakah kamu ridho? Kamu suka? Kalau seandainya perbuatan zina itu terjadi pada putrimu? Enggak suka. Enggak ridho. Kata Nabi juga, orang lain, manusia semuanya juga tidak suka. Kalau seandainya apa? Putri mereka juga dizinai oleh orang lain. Kata Nabi, kalau seandainya perbuatan zina itu terjadi pada saudarimu gimana? Kamu ridho enggak? Kamu punya saudari, kemudian orang berzina dengan saudarimu. Kamu ridho? Kamu suka? Kata laki-laki tadi, enggak. Sama. Orang lain juga yang punya saudari enggak juga ingin seperti itu. Enggak suka juga, enggak ridho mereka. Bagaimana itu kalau terjadi pada bibimu? Apakah kamu suka juga? Tidak. Maka Nabi SAW kemudian meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut dan mendoakan dengan mengatakan, Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Kata Nabi SAW, Nabi mendoakan, Allahumma fir dzambahu, ya Allah ampuni dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbahu, dan sucikan, bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, dan jaga kemaluannya. Kemudian dikatakan falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafit ila syai'in. Maka sejak didoakan oleh Nabi SAW tersebut, maka pemuda tadi tidak sedikit pun dia terbetik dalam dirinya untuk melakukan perbuatan zina atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT tersebut. Maka ini bisa kita lihat, ini kisah di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW. Ya, sama di zaman kita juga. Para pemuda di zaman mereka juga sama pemuda di zaman sekarang. Ya, ingin. Mungkin ada yang ingin melakukan zina dan sebagainya. Ya, suka kepada perempuan dan sebagainya. Ya, jelas sama. Ya, normal. Tapi Nabi memberikan sebuah obat. Ya. Ketika orang itu mengatakan, saya ingin berzina. Tapi kata Nabi, bagaimana kalau itu terjadi pada ibumu, saudarimu, putrimu, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW membuat memecahkan sebuah persoalan atau memberikan obat
kepada pemuda tadi. Yang membuat apa? Pemuda tadi yang tadinya ingin dia berzina akhirnya enggak jadi. Akhirnya apa? Dia tidak mau dengan jawaban Nabi SAW. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya di sini Nabi mendoakan. Maka dalam hal ini juga kita mestinya mendoakan. Baik mendoakan diri kita ataupun anak-anak kita. Yang mereka sudah beranjak dewasa misalnya, agar kita mendoakan mereka supaya mereka Allah sucikan hati mereka. Allah jaga mereka dari fitnah, syahwat dan syubhat. Terutama di zaman kita sekarang. Nah, perlu dan wajib kita mendoakan anak-anak kita. Doakan mereka. Salah satu tentunya. Ya apalagi di zaman sekarang fitnah itu sangat besar. Dan anak-anak sekarang sangat rentan dengan fitnah. Maka hendaknya kita mendoakan mereka, menjaga mereka. Ya, kalau zaman dahulu mungkin dia hanya melihat wanita ya di zaman nyata, dan kita bisa bayangkan itu di zaman Nabi wanita itu jarang keluar. Para wanita di zaman Nabi jarang keluar, kecuali untuk hal yang penting saja. Dan kemudian mereka keluar pun menutup aurat. Tapi apa? Di zaman itu masih terjadi zina. Masih ada pemuda yang ingin berzina. Apalagi di zaman kita. Kita bisa bayangkan, coba sedikit kita renungkan. Ini kisah ini terjadi di zaman Nabi, di zaman yang wanita jarang keluar. Kalau toh pun mereka keluar, mereka menutup aurat mereka, para sahabiat itu. Dan para sahabat orang-orang yang bertakwa kebanyakan. Mayoritas para sahabat orang-orang baik semua, orang soleh semua. Masyarakat soleh. Masih terjadi zina di zaman Nabi. Masih ada pemuda yang ingin berzina. Apalagi di zaman kita, naudzubillah. Coba kita bayangkan. Di zaman kita bagaimana perempuan keluar semua. Tidak menutup aurat. Dan itu bukan hanya itu. Yang lebih dahsyat di dunia maya, naudzubillah. Maka ini kita lebih mendoakan anak kita itu lebih butuh kita. Lebih butuh mereka untuk kita doakan dan kita jaga pergaulan mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton dan sebagainya. Karena apa? Ya zaman kita lebih dahsyat, lebih berbahaya. Godaannya lebih dahsyat dibandingkan di zaman dahulu. Maka kemungkinan para pemuda, generasi muda kita jatuh pada perbuatan zina itu lebih besar dibandingkan zaman dahulu. Maka hendaknya kita ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kita di samping tentunya kita berusaha mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, juga kita jangan lupa kita mendoakan mereka agar mereka Allah jaga, Allah bersihkan hatinya. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan ya sahabat ini. Kemudian juga zina. Menghancurkan tadi nasab, termasuk nasab itu adalah silaturahim. Merusak silaturahim. Bagaimana dengan perbuatan zina ini? Rusak silaturahim. Keluarga itu jadi bertengkar apa semua. Itu karena zina. Maka bisa kita lihat di sini bagaimana buruknya ya, zina. Makanya Allah SWT katakan apa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu adalah sesuatu yang buruk, yang jalan yang buruk ya. Yang kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjauhinya. Nah, wallahu ta'ala, ini beberapa ayat yang mungkin bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita dari fitnah, syahwat dan syubhat, dan anak-anak keturunan kita. Wallahu ta'ala. Apakah qada puasa Ramadan boleh dilakukan setiap hari berurutan? Boleh. Boleh berurutan, boleh selang-seling. Jika anak hasil zina menikah namun bapaknya tetap kekeh
untuk menikahkan anaknya, lalu bagaimana status pernikahannya? Harus diulang. Ini harus dikembalikan kepada wali hakim. Ya, wali hakim. Ini yang berfatwa yang seperti ini harus wali hakim. Ya. Maka yang berhak menjadi wali itu adalah bapak yang syar'i. Wali yang syar'i. Wali yang syar'i itu yang dibangun atas pernikahan. Kalau itu bukan karena nikah, itu bukan syar'i. Putus perwalian, putus warisan, putus nasab. Itu tadi kita katakan, maka itu adalah jalan yang sangat buruk. Maka itu semua kembali kepada wali hakim yang akan menikahkan mereka. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.